Jadi menindaklanjuti responnya waktu itu terkait dengan masalah klarifikasi keterlibatan Kevin di isu robot trading net 49, mendahului penyidik memanggil Kevin dengan inisiatif sendiri, berkomunikasi langsung dengan penyidik, karena bagi Kevin memberikan keterangan lebih cepat itu lebih baik, ya, karena memang Kevin tidak terlibat seperti apa yang diberitakan, ya, yang dilaporkan itu. Tadi baru saja di tengah-tengah proses pemeriksaan, pengacara paguyuban net 89 WA saya, dia bilang, "Bang, itu mungkin ada salah dan berita, kami nggak pernah atau belum melaporkan Kevin, ya, jadi mungkin ada salah tulis teman-teman media, Kevin nggak dilaporkan." Bahkan dia mengatakan bahwa dia paham Kevin juga korban dalam masalah ini. Kevin juga korban dalam masalah ini dan ingin ngobrol dengan kita terkait dengan masalah kasus net 89. Nah, jadi itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Kevin dalam pemeriksaan tadi dengan penyidik. Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member. Hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya. Dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Dan beberapa lama setelah dia deposit, ada yang namanya Zoom meeting, ya, Zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas. Memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di isu ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas dan seterusnya, ya. Hanya saja tadi setelah kita berbincang-bincang dengan pihak penyidik dalam proses BAP tadi itu, Kevin baru tahu bahwa ada beberapa tingkatan legalitas yang harusnya dimiliki oleh perusahaan yang bisnisnya trading langsung, ya. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi dijelaskan. Nah, dan karena dijelaskan oleh penyidik, Kevin sadar bahwa dia juga adalah korban. Karena dia juga tidak tahu izin apa saja yang seyogianya dimiliki oleh orang yang bisnisnya seperti yang dijalankan oleh net 89, ya, sorry. Nah, jadi itu yang tadi dijelaskan oleh Kevin, dan juga dijelaskan ketika penyidik bertanya apakah Kevin menerima honor, menerima fee, menerima imbalan ketika memberikan testimoni tentang apa yang dialaminya ketika bergabung dalam bisnis ini. Dengan jelas dan tegas Kevin mengatakan tidak menerima apapun, ya, tidak menerima fee, honor atau apapun. Bahkan uangnya dia yang didepositokan dari awal itu masih ada tertahan di situ, yang juga gagal bayar, yang harus dibayarkan. Jadi itu yang membuat Kevin juga sebenarnya posisinya adalah sebagai korban. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan apa yang hari ini kami lakukan aktivitasnya dengan Kevin di Barreskrim ini. Terima kasih. Mungkin apa yang membuat Kevin ingin mempromosikan ya? Promosi, ini kasih testimoni, ya. Jadi saat itu memang pure karena bantu teman aja. Jadi temannya emang teman saya itu kali itu dia emang orang baik, dan sebelumnya juga dia kerja di asuransi. Dia juga punya beberapa cabang gitu ya. Jadi tapi waktu pandemi dia fokus ke sini. Orangnya tuh orang lurus banget gitu. Jadi memang dia ngajak karena dia lihat peluangnya ini bagus. Ya udah saya ikut. Tapi saya juga akhirnya udah pakai selama sebentar gitu ya, fiturnya itu robot tradingnya. Terus ya udah saya diminta, Evin boleh nggak kasih testimoni di zoomnya, zoom meetingnya dia lah gitu. Ya udah saya pikir testimoni kan hal yang wajar ya, berdasarkan pengalaman aja dan yang saya tahu. Ya udah saya kasih testimoni. Makanya kalau teman-teman media atau teman-teman netizen semua yang perhatikan video saya yang tersebar di internet itu kan videonya juga bukan yang kayak saya beri iklan gitu loh, bukan yang bagus, proper, yang audionya gimana, gambarnya high definition gitu, nggak seperti itu. Jadi itu gambarnya biasa banget kayak saya ngomong di Zoom meeting yang
ala kadarnya banget gitu. Nah itu di situ ya udah saya pikir ya udah nggak masalahnya cuma apa aja gitu. Dan saya juga menekankan kan di situ saya mau coba ikut juga karena itu legalitasnya ada segala macam. Tapi ternyata tadi juga waktu kita sama-sama ngobrol sama bapak penyidik, ternyata memang legalitasnya mereka tuh ada yang apa ya Pak tadi? Tidak lengkap. Tidak lengkap sebenarnya, dan itu banyak yang nggak tahu. Puluhan ribu orang tuh nggak ada yang tahu juga. Jadi ya ini bisa dibilang ya apa ya, musibah banget sih buat banyak orang. Maksud saya sendiri kan juga naruh di situ. Nggak banyak sih, tapi ya bagi saya banyak. Tapi maksudnya bukan yang sampai gitu saya taruh itu pribadi, dan itu juga baru 10% doang yang saya terima lagi. Tapi saya belum bisa menikmati apa, bisa saya tarik lagi, saya juga nyangkut gitu. Jadi sebenarnya korban juga gitu. Tapi tadi alhamdulillahnya ya itu tadi ada pengacaranya Pak Guyuban ya yang WhatsApp Bang Dinola untuk ketemu saya untuk kayaknya mau ngajak saya untuk ikut bantu memperjuangkan nasib korban-korban dan 89, karena dinilai saya juga kurang lebih cukup mengerti lah gitu ya koleksi dulu. Dan satu lagi yang perlu ditegas bahwa video dari Jumiti itu Kevin nggak tahu bahwa itu direkam. Ya. Dan ketika itu disebarluaskan juga tanpa izin dan sepengetahuan dari Kevin. Jadi unsur bahwa Kevin niat untuk mempromosikannya itu tidak ada, karena dalam Jumiti biasa ya, Jumiti seperti biasa direkam, mungkin direkam dan kemudian disebarluaskan. Tapi itu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Kevin. Tapi Bang mungkin nggak bisa dikenain pasal tertentu mau testimoni kan? Banyak juga korbannya lumayan. Ya, itu nanti biar penyidik ya, yang artinya menilai keterangan yang diberikan oleh Kevin, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, dan juga keterangan saksi. Artinya kan terlalu prematur kalau kemudian misalnya hari ini abang langsung mengatakan, oh testimoni itu tidak bisa dikenakan, atau testimoni itu bisa dikenakan. Ini kan terlalu prematur. Nanti kan masih memberikan keterangan awal, biarlah artinya itu kita mempercayakan kepada penyidik untuk meneliti apakah memang ada unsur-unsur. Karena kan yang dijelaskan oleh Kevin, dia hanya diundang dalam meeting oleh upline-nya, dan kemudian testimoni itu sama kesaksian apa yang ulah salin kita gabung dalam bisnis ini ya. Itulah yang dijelaskan oleh Kevin. Apa yang disampaikan oleh upline-nya, yang dia sampaikan termasuk masalah legalitas. Nah, nggak ada dikurangi, nggak ada ditambahin. Nah, kalau memang misalnya apakah membuat testimoni itu ada pasalnya tertentu, ya kita serahkan kepada penyidik kan gitu ya. Karena nanti kalau misalnya saya bilang nggak ada, ternyata ada. Saya bilang ada, ternyata nggak ada. Jadi artinya kita serahkan itu kepada penyidik untuk seluas-luasnya melakukan penyidikan dan kemudian menentukan. Nah nanti kita lihat. Tugas saya kan hanya begitu. Artinya penyidik memutuskan apa, kita akan berusaha untuk bagaimana caranya sesuai dengan aturan hukum membela kepentingan hukum klien, karena Kevin juga adalah korban. Saya kira seperti itu. Bang Kevin sendiri, kenapa mau kita ke sana melihat video yang Saya sih iseng-iseng aja sebenarnya, nggak ada motif mau gimana, mau cuma kaya itu nggak ada. Saya emang karena membantu teman saya yang tadi saya bilang, dan kan saya lihat udah running dari 2017 katanya ya. Jadi saat itu udah 4 tahun gitu Pak. Jadi ibarat saya juga bukan orang yang awal banget. Ini 4 tahun saya ikut, cuma ngerasain untung 2-3 bulan, 2 bulan, tiba-tiba dia scam lah istilahnya. Jadi ya jujur ya, ibarat saya korban juga. Ibarat kalau ternyata ini memang skema Ponzi, ya saya paling bawah ini kayaknya. Tapi ya kebetulan ya mungkin karena saya punya apa ya, cukup punya nama gitu, jadi mungkin terkesan saya mempromosikan. Padahal saya cuma lagi beri testimoni, itu pun saya nggak dibayar pula. Saya bantu teman saya, ternyata cuma bantu teman saya aja karena saya pikir legalitas sama ternyata enggak. Ya udah, sesimpel itu aja sih sebenarnya. Makanya saya juga saya benar-benar inisiatif datang ke apa ini Barreskrim, karena memang saya pikir udah daripada dipanggil, mendingan saya langsung datang aja. Lagi pula saya juga memang nggak pernah ada niat aneh-aneh di bisnis ini gitu. Saya dari dulu diajarin orang tua saya juga lebih penting menjaga nama baik dibanding uangnya sendiri gitu. Jadi ya ini mungkin bentuk dari inisiatif saya sendiri lah sih. Bapak orang tua sendiri gimana? Orang tua sih kayak awalnya kaget beritanya gitu, tapi pas saya jelasin apa begini, oh mereka santai karena mereka tahu
Sebenarnya kalau dibilang pembelajaran sangat pembelajaran, tapi dibilang apakah saya bodoh, sebenarnya di sini ada konon katanya ada 100.000 member lebih. Nah itu kan apakah semuanya bodoh kan nggak juga. Jadi ini memang ya bisa dibilang the greatest scam lah yang pernah terjadi di salah satu ya, maksudnya yang pernah terjadi di negara ini juga. Ibaratnya ini kalau dibikinin serial Netflix sama serial streaming gitu laku juga kali ya. Ini orang nih yang melakukan scam ini gitu. Karena dari dulu tuh skema piramida money game itu memang udah dari zaman dulu, zaman Ponzi itu. Jadi cuman skemanya macam-macam kan, ada yang pakai koperasi, ada yang pakai apalah. Nah ini mungkin tiba-tiba kali ini lagi marak-maraknya 2-3 tahun terakhir ini ternyata dari forex ini gitu. Padahal forex sendiri itu sebenarnya kegiatan tukar beli uang kan, sebenarnya mata uang kan, dan itu sebenarnya udah lama. Nah, cuman ini diskemakan dalam bentuk robot trading yang mana dikasih gambaran nih robot konsisten segala macam, dan dibangun juga dibalutin dengan skema multi level marketing yang mana sebenarnya multi level tuh nggak salah, cuman memang di sini bukan multi level murni ternyata gitu. Ternyata ini money game. Jadi ya itulah yang korbannya banyak, 100.000 lebih ya, karena ya dari atasnya itu pinter banget gitu bikin skema penipuannya gitu.